Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hai, apa kabar? Ketemu lagi pada kuliah pengantar sistem informasi. Materi kali ini adalah sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama yang harus dipahami bersama bahwa satu, kenapa kita perlu memahami belajar sistem informasi. Yang kedua, bahwa sistem informasi sekarang ini berbasis komputer. Dan yang ketiga, bagaimana dampak IT terhadap organisasi. Baik rekan-rekan semua, bahwa domain belajar sistem informasi ini adalah implementasi dari dasar-dasar bisnis, kemudian kemampuan komunikasi interpersonal dan kerjasama. Yang ketiga adalah teknologi, dan yang terakhir adalah kemampuan analisis kritis dan sistemik. Konsep utama di dalam memahami bahwa sistem informasi berbasis komputer ini kita pahami bersama bahwa IT ini sebagai alat untuk melakukan proses mengumpulkan yang diinginkan dalam suatu organisasi. Sedangkan sistem informasi itu adalah proses mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mendiseminasi informasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Rekan-rekan semua, mengapa kita belajar sistem informasi? Karena yang pertama, kita bisa memahami apa yang harus kita pahami tentang sesuatu di balik suatu aplikasi. Kemudian yang kedua, kita bisa punya kemampuan menyediakan input di dalam organisasi kita ya untuk meningkatkan kualitas. Itu ya yang perlu kita perhatikan bersama. Selanjutnya, beberapa hal pekerjaan IT yang berkembang saat ini dari level officer ya sampai director. Seperti di dalam slide berikut ini ada sistem analis, ada business analis, ada sistem programmer, aplikasi programmer. Juga ada web designer, ya, webmaster, database administrator. Baik rekan-rekan semua, bahwa sistem informasi berdasar komputer ini kita pahami bersama. Ada beberapa komponen di dalam komputer ini, yaitu adalah perangkat keras atau hardware, ada perangkat lunak atau software, kemudian ada database, dan yang selanjutnya adalah jarkom, jaringan komputer. Nah, di dalam komputer ini membackup sistem informasi yang ada, mulai dari level operasional, manajerial, sampai top eksekutif. Nah, kita mengenal dan namanya TPS, ya, transaksional processing system, ya, sampai ke BI, sampai ke expect system dan dashboard. Kita lihat di sini bahwa di dalam suatu organisasi membutuhkan IT dalam hal ini sebagai infrastruktur, sebagai TPS. Di sini ada transaksi proses bisnis, kemudian di dalamnya ada namanya ERP, Enterprise Resources Planning System. Nah, ini ada masing-masing pilar, masing-masing fungsi. Ada fungsi accounting, keuangan, kemudian ada operation, ya, marketing, human resource, ya, IS system. Dan ini sistem-sistem yang ada di dalam suatu organisasi ini. Nah, ini ada beberapa fungsi informasi sistem yang ada di dalam suatu organisasi. Ya, kita lihat di dalam slide berikut ini. Nah, ini bagaimana fungsi IS ini bisa
antar organisasi. Kita lihat di dalam organisasi kita ini ada namanya supplier, ada namanya customer, ada bisnis partner yang lain. Nah, inilah bagaimana kita bisa saling fungsi satu dengan yang lain, bisa berinteraksi ya di dalam suatu supply chain ya, seperti ini. Nah, baik rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya kita pahami bersama bahwa dampak IT terhadap organisasi itu yang pertama bisa mengurangi jumlah ya karyawan baik level lower sampai middle manager. Nah, IT juga menyediakan informasi secara real time ya, di mana mengurangi waktu ya untuk mendukung keputusan. IT juga meningkatkan manajer untuk memberikan supervisi ya, secara geografi pun secara lokasi ini bisa berbeda, tapi dengan perkembangan IT ini punya kemampuan kita bisa mengendalikan dari jarak jauh. Nah, ini ya. Dampak lainnya di IT terhadap organisasi itu memberikan suatu performasi yang lebih cepat ya, volume komputasi yang lebih tinggi ya, kemudian lebih akurat. Nah, ini ya, lebih cepat di dalam melakukan proses informasi, pengolahan informasi. Nah, ini juga mempermudah melakukan otomatisasi, baik itu proses bisnis maupun tugas-tugas secara manual. Dampak yang lain adalah bahwa IT bisa mengeliminasi pekerjaan. IT juga menyebabkan karyawan yang pengalaman kita punya karyawan berpengalaman untuk kehilangan karyawan pengalaman yang berpengalaman ini. Juga IT dapat menyebabkan beberapa masalah yang sifatnya kejenuhan ya, fisik, problem dan lain sebagainya. Dampak-dampak sosial IT terhadap komunitas. Nah, ini bahwa IT itu memberikan suatu peluang bagi siapa yang punya disability, ada gangguan fisik seperti itu ya. Sisi lain, dampak positifnya adalah bahwa IT menyediakan orang untuk lebih fleksibel. Nah, ini. Kemudian IT dapat mempunyai kemampuan untuk lebih meningkatkan di dalam hal-hal berhubungan dengan kesehatan. Nah, ini ya, di dalam suatu komunitas. Dampak negatif lainnya adalah IT dapat menyebabkan kesehatan secara individu ya. IT juga memberikan ya potensi ya untuk misinform ya tentang kesehatan apabila hal ini dikaitkan dengan sistem informasi kesehatan. Baik rekan-rekan semua, namun demikian ada beberapa peluang yang berkembang dengan adanya IT ini. Di sisi lain ada beberapa profesi yang tergantikan, namun di sisi lain ada peluang akan kebutuhan tenaga IT ini. Nah, ini contoh kasus dalam penjualan compact disc, masih ada compact disc. Ini diperlukan sebagai
seorang bisnis analis. Nah, bisnis analis ini adalah orang yang tahu tentang bisnis, sistem supply chain, sistem langganan, mau beli atau langganan seperti itu. Ada kelayakan usahanya gitu ya, secara ekonomi. Kemudian sistem analisis ini untuk secara teknis, bagaimana penjualannya, apakah perlu secara online, bagaimana lewat aplikasi. Nah ini. Sedangkan kalau product manager itu bisa memahami tentang bisnis analis, menganalisis secara bisnis dan menganalisis secara sistem. Nah ini ada beberapa peluang di dalam pengembangan sistem informasi ini dengan perkembangan teknologi IT. Nah ini perlu adanya namanya product manager, ada software engineering, ada infrastruktur security, keamanan infrastruktur, ada civil operation, ada bagian risetnya, kemudian ada bagian data science, juga bagian tata kelola IT. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.